Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ki Bledek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya jangan ada kata putus asa, karena semua persoalan di dalam kehidupan kita pasti ada jalan keluarnya. Jadi tidak boleh putus asa. Kali ini Ki Bledek mau membahas tentang bulan-bulan yang ada di kalender Jawa, bulan-bulan Jawa. Itu yang baik untuk ijab kabul, yang jelek untuk ijab kabul, yang jelek dan tidak boleh dilanggar, yang jelek tapi masih bisa dilanggar. Ini akan Ki Bledek terangkan. Yaitu ini bermanfaat untuk yang mau mengadakan pernikahan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, lebih baik yang belum subscribe di subscribe dulu, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Di tahun Jawa itu bulannya sama, 12. Hanya namanya yang berbeda dan permulaan tahunnya yang berbeda. Permulaan tahun Jawa itu dimulai dari 1 Suro. Jadi tahun baru Jawa itu di tanggal 1 Suro, bukan di tanggal 1 Januari. Kalau tanggal 1 Januari itu tahun baru Masehi. Oke, langsung saja ya. Mulai dari bulan pertama. Bulan Suro. Bulan Suro itu tidak bagus untuk atau sebagai bulan ijab kabul pengantin dan tidak boleh dilanggar, karena menurut titenan para leluhur pengantin itu akan kalau dilanggar itu akan menimbulkan banyak sekali kerusakan, percekcokan di dalam rumah tangganya. Jadi untuk bulan Suro tidak boleh dilanggar. Bulan kedua itu bulan Sapar. Bulan Sapar itu termasuk bulan yang Allah, bulan yang jelek, tetapi masih bisa dilanggar. Dalam arti bolehlah melangsungkan pernikahan di bulan Sapar, namun dengan catatan dan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau bisa di bulan lain, kenapa harus yang bulan yang Allah atau bulan yang jelek ini? Yang ketiga, bulan Mulut. Yang itu bulan ketiga yaitu Mulut. Itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh diterak. Ini termasuk bulan Allah, bulan jelek, dan tidak boleh diterak. Pakai apapun, syarat apapun tidak boleh diterak. Karena bulan Mulut ini menandakan atau menurut ilmu titenan para leluhur akan ada salah satunya yang akan mati. Terus bulan keempat Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ini bulan Allah, bulan jelek, tapi boleh dilanggar dengan syarat-syarat, dengan ketentuan atau catatan tertentu. Bulan Rabiul Akhir ini diprediksi karena akan banyak menjadi perguncingan. Jadi pengantin ini akan menjadi perguncingan pembicaraan khalayak umum. Kalau perguncingan itu berarti ke arah yang negatif. Yang kelima, Jumadil Awal. Jumadil Awal ini juga termasuk bulan yang Allah atau bulan yang jelek, tapi boleh diterak atau boleh dilanggar dengan syarat, dengan ketentuan atau catatan tertentu. Itu boleh dilanggar. Kalau terpaksanya itu boleh dilanggar. Karena bulan Jumadil Awal ini di para leluhur kita itu sering ketipu, sering kehilangan, terus banyak masalah atau banyak musuh. Jadi
pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Jumadil awal ini di kita ini akan banyak kena tipu, kena masalah dan sebagainya. Jadi termasuk bulan yang jelek, tapi masih boleh dilanggar. Terus yang keenam, Jumadil akhir. Jumadil akhir ini termasuk bulan yang bagus, bulan yang sangat baik untuk melangsungkan ijab kabul pernikahan. Karena di kita ini pada bulan ini orang-orang yang menikah akan mendapatkan kekayaan, kaya harta. Jadi termasuk bulan yang bagus, yang favorit untuk melakukan ijab kabul. Terus bulan yang berikutnya bulan ke-7 yaitu bulan Rejab. Bulan Rejab itu juga bulan yang sangat baik untuk melangsungkan pernikahan, melangsungkan ijab kabul. Karena di kita ini akan banyak anak dan selamat. Ini termasuk bulan yang baik. Terus yang ke-8, bulan ke-8 adalah bulan Ruah. Ruah juga termasuk bulan yang baik untuk akad nikah, untuk melangsungkan pernikahan. Karena pada bulan Ruah ini di kita ini pengantin akan selamat dalam segala hal. Jadi ini termasuk bulan yang sangat baik. Terus yang berikutnya yang ke-9, bulan Poso. Bulan Poso ini tidak boleh dilangsungkan akad pernikahan atau ijab kabul pernikahan, tidak boleh, karena akan terjadi celaka besar. Dan ini termasuk bulan yang Allah, tapi tidak boleh dilanggar sama sekali, tidak boleh diterang. Jadi ini bulan yang tidak boleh ada pernikahan. Di dalam kalender Jawa itu bulan Poso ini jangan sampai ada pernikahan, karena akan terjadi celaka besar. Yang ke-10, bulan Syawal. Bulan Syawal ini termasuk bulan yang Allah untuk melakukan akad atau ijab kabul pernikahan. Karena diprediksi akan kekurangan dan akan banyak hutang si pengantinnya itu nanti. Tapi bulan ini boleh diterak atau boleh diterjang dengan syarat-syarat tertentu dan catatan tertentu. Ada, tapi boleh diterjang. Terus yang ke-11, bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan yang tidak boleh untuk melakukan akad atau ijab kabul pernikahan. Karena pengantin akan mengalami sakit dan banyak sekali kesalahan pahaman terhadap orang lain yang akan menimbulkan banyak keributan. Ini tidak boleh sama sekali untuk diterak atau diterjang. Jadi bulan Allah itu ada yang Allah tapi boleh diterjang, Allah tapi tidak boleh diterjang sama sekali. Lah, Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang Allah tapi tidak boleh diterak sama sekali. Ya udah, jangan sampai melakukan ijab atau akad di bulan ini. Terus yang terakhir itu bulan besar. Bulan besar ini adalah bulan yang sangat baik untuk melangsungkan ijab kabul atau akad pernikahan. Itu sangat baik karena diprediksi si pengantin akan kaya dan akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Jadi kalau yang bulan besar ini itu sangat bagus untuk melangsungkan pernikahan. Makanya di bulan besar ini banyak sekali orang-orang Jawa yang melangsungkan pernikahan atau ijab kabul pernikahan itu banyak sekali. Karena ini bulan yang sangat bagus, diprediksi kaya dan akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Itu adalah tadi prediksi bulan-bulan yang boleh, yang bagus dan yang Allah. Tapi ada satu lagi catatan. Ini penting, ini sangat penting. Catatan yang sangat penting ini adalah
tadi bulan yang bagus kan kurang lebih ada 4. Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Besar. Itu bulan yang baik untuk melangsungkan ijab kabul atau pernikahan ya, ijab kabul pernikahan. Tapi kalau di dalam bulan itu tidak ada Selasa Kliwonnya atau hari Anggoro Kasihnya, tidak boleh melangsungkan pernikahan di bulan tersebut. Semacam contoh, hari besar itu bagus. Bulan besar itu bagus, sangat bagus lah. Cuman kalau di bulan tersebut tidak ada hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasihnya, maka tidak boleh melangsungkan pernikahan di bulan besar ini karena jelek. Tapi kalau ada hari Selasa Kliwon atau Anggoro Kasih boleh, karena itu udah bagus, memang bagus. Bagus lagi kalau di bulan tersebut ada hari Jumat Kliwon, itu sangat bagus. Jadi dengan catatan harus ada Selasa Kliwonnya ya. Kalau tidak ada Selasa Kliwon tidak bagus. Lebih baik cari bulan yang ada Selasa Kliwonnya, meskipun itu bulan Allah, bulan yang jelek, tapi yang bisa diterang. Jadi salah satunya mungkin bulan Sapar. Bulan Sapar itu meskipun bulan Allah, tapi masih bisa diterang atau diterjang dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah di situ ada hari Selasa Kliwon atau Anggoro Kasihnya. Kalau tidak ada, ya tetap Allah. Tapi kalau ada, itu masih bisa dipertimbangkan sebagai bulan untuk ijab. Oke, jadi kesimpulannya, meskipun di bulan-bulan ini ada bulan yang baik, yang sangat baik, yaitu tadi dihitung ada 4 bulan yang sangat baik dalam 1 tahunnya. Tapi dalam 4 bulan itu, kalau tidak, maksudnya salah satu mungkin Jumadil Akhir tidak ada Selasa Kliwon, cari yang ada Selasa Kliwonnya, mungkin Rejab atau Ruwah atau besarnya. Pokoknya kalau di salah satu bulan baik itu tidak ada hari Selasa Kliwon atau Anggoro Kasihnya, jangan dilakukan karena itu jelek. Mending cari bulan yang lainnya. Kalau kepeksoannya di bulan yang Allah tidak apa-apa, tapi yang harus bisa yang diterang. Allah tapi bisa diterang. Oke? Jadi di sini adalah perhitungan untuk bulan ijab kabul, bisa sebagai kompas atau alat untuk memprediksi, mengantisipasi untuk jalannya ijab kabul biar pengantinnya itu selamat dunia akhirat. Jadi ini bukannya sesuatu yang mengada-ngada, tahayul atau tidak. Kita anggap aja ini sebagai persiapan. Kalau kalian mau berlayar, kapal kalian harus dipersiapkan dengan baik. Baik itu kapalnya, terus alat-alat yang ada di kapalnya, terus pangan, sandang pangannya yang ada di kapal yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluannya itu harus disiapkan, baru setelah itu berlayar. Oke, begitu Sobat Bidek, semoga bisa menjadi suatu hasanah ilmu. Kalian mau percaya atau tidak, itu hak kalian. Setidaknya ini bisa menjadi hasanah ilmu. Yang mau belajar monggo dipelajari. Kalau yang tidak percaya, ya tidak apa-apa, sebagai bahan hiburan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat.